Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Ardi Tama Sulaiman. Saya bersama dua kelompok saya. Yang pertama ada Alif Ramansyah dan ketiga ada Alif Nugraha. Kita di sini akan menjelaskan tentang proyek kita ya. Proyek yang berjudul aplikasi panduan pertolongan pertama pada keadaan darurat berbasis Android. Ini dalam memenuhi untuk tugas manajemen proyek teknologi informasi. Ayo Arif, next. Ya, ini untuk roadmap-nya atau panduannya nanti yang akan kita jelaskan ya. Pertama itu ada pengenalan tentang aplikasi ini. Ini aplikasi ini apa sih, tentang pertolongan pertama pada keadaan darurat. Terus tools apa saja yang digunakan di dalam aplikasi ini. Kemudian kita juga nanti akan tentang menjelaskan tentang planningnya, bagaimana cara mengerjakan aplikasi ini. Dan tentu juga ada budgetnya ya. Kira-kira itu berapa sih kisaran biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan aplikasi ini. Oke, Rip, next. Ya, di sini tentang sedikit penjelasan aplikasi ini ya. Jadi aplikasi pertolongan pertama pada keadaan darurat ini ya seperti hanya pada penggunaan perangkat mobile ya. Jadi sudah menjadi kebutuhan pokok ya untuk semua kalangan masyarakat. Terus aplikasi ini juga merupakan ya murah dan kalau saya bilang sih ya canggih juga untuk bisa digunakan untuk kalangan ke bawah hingga menengah ke atas. Keadaan darurat itu kan tidak bisa kita prediksi kapan terjadinya. Jadi ya kita berinisiatif untuk membuat aplikasi ini ya. Contoh keadaan darurat itu sepertinya contoh apa? Ada kecelakaan, kebakaran atau kejahatan sebagainya ya. Jadi ke aplikasi ini tuh untuk semua kalangan, nggak menutup untuk kalangan siapa saja. Terutama untuk apa ya? Jadi aplikasi ini untuk pertolongan pertama lah pada jika terjadi keadaan darurat ya. Terus aplikasi ini juga digunakan secara real time ya dan praktis, tentunya dengan Android ya. Mungkin itu saya sedikit. Oke, next Mas Alif. Ya, di sini kayak semacam tools-toolsnya ya apa saja yang akan kita gunakan ya. Pertama dari kebutuhan sih kita menggunakan laptop ya, minimal itu RAM 8 GB ya. Terus yang kedua ada HP ya untuk install aplikasinya. Dan terus untuk aplikasi ini menggunakan bahasa React Native ya. Atau itu bahasa JavaScript ya, framework untuk berbasis Android ya. Untuk database kita menggunakan Firebase ya karena lebih simpel dan praktis ya untuk digunakan. Kemudian kalau bisa sih untuk install aplikasinya versi Android terbarunya ya. Oke, next. Ya, nanti di sini akan ada planningnya sih seperti apa aplikasi ini kira-kira tuh pembuatannya kayak gimana, terus rencananya kayak gimana, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Mas Arif ya. Oke Mas Arif, silakan bisa dilanjutkan untuk planningnya ini. Terima kasih Mas Arif yang sudah menjelaskan pengenalan tentang aplikasi ini ya. Ya, saya di sini ingin menyampaikan tentang project schedule ya, planning untuk pembuatan aplikasi keadaan darurat Android ini ya. Oke. Di sini ada planning project aplikasi panduan keadaan darurat basis Android ya. Jadi untuk planning ini ada 6 tahapan. Yang pertama itu ada inisiasi project, lalu yang kedua itu ada perencanaan, ketiga ada analisa dan perancangan sistem, 4 ada desain dan pengerjaan sistem, kelima pengujian dan implementasi, lalu 6 itu ada dokumentasi. Nah, dari setiap tahapan ini mempunyai masing-masing tugas juga ya. Di sini ini untuk inisiasi project itu pertama itu ada rapat awal project itu membutuhkan waktu 4 jam ya. Lalu untuk menyusun yang kedua itu menyusun project charter membutuhkan waktu 2 hari. Lalu yang ketiga itu project charter ditandatangani. Ini jika sudah tercapai untuk rapat awal, lalu menyusun project, sudah ada keputusan nanti ditandatangani ya.
Lalu untuk yang kedua ini, untuk perencanaan sendiri itu ada 3 tahapan juga. Pertama itu menyusun rencana proyek, jadi kita buat untuk rencana proyek apa saja yang perlu kita siapkan. Misalkan kayak penentuan aplikasi ya, bisa jadi misalkan kayak gambaran secara tidak rinci sih kalau untuk menyusun rencana proyek ya. Lalu yang kedua itu ada mereview rencana proyek. Dari susunan rencana proyek ini kita review kembali, kita cek kembali apakah memang sesuai ya. Nah, untuk di sini menyusun rencana proyek dan mereview proyek ini membutuhkan waktu masing-masing 2 hari ya. Lalu jika kedua tahapan tersebut sudah dicapai, maka akan ada rencana proyek yang disetujui ya. Lalu yang ketiga itu ada analisa dan perancangan sistem. Di sini totalnya itu ada 5 hari ya. Dan tiap analisa dan perancangan sistem mempunyai 3 tahapan juga. Pertama itu analisis kebutuhan aplikasi ya. Di sini membutuhkan waktu 2 hari. Apa saja nih kebutuhan aplikasi dari project ini, misalkan kayak contohnya kayak hardware yang sudah dijelaskan oleh Mas Ardit ya. Lalu tools ya, tools untuk development aplikasinya kayak misalkan Android Studio, IDE ya, bahasa programannya, contohnya seperti itu. Lalu yang kedua ini ada persiapan kebutuhan aplikasi. Jadi kita mengecek nih aplikasi-aplikasi yang sudah kita catat ya, sudah kita ketahui, ini kita siapkan ya. Jadi ini untuk membutuhkan waktu 2 hari ya, 3 hari. Lalu jika kedua tahapan tersebut, analisis kebutuhan aplikasi sudah tercapai, persiapan kebutuhan aplikasi sudah tercapai, maka kita terakhir ini keputusan ya, membuat keputusan analisa aplikasi telah disetujui ya. Lalu yang keempat, ini desain dan pengerjaan sistem. Nah, di sini tahapan yang paling lama ya. Di sini butuhkan waktu 21 hari. Nah, tahap-tahapan ini ada 4 tahapan. Yang pertama itu ada desain antarmuka aplikasi atau yang biasa kita sebut familiarnya itu UI ya, user interface, tampilan awal ya, maksudnya memang tampilan antarmuka pertama kali kita lihat. Lalu untuk tahapan selanjutnya itu ada desain basis data. Basis data itu adalah untuk penyimpanan data-data pada aplikasi ini ya. Contohnya kita menggunakan basis data Firebase, kalau untuk Android ada SQLite Room ya, dan masih banyak lagi. Lalu yang ketiga ini adalah coding. Coding ini mencakup dua programmer ya. Pertama ini front end developer, ini termasuk desain antarmuka aplikasi. Lalu untuk back end developer ya, basis data dan logiknya itu juga termasuk lah ya. Pengerjaan coding ini butuhkan waktu 15 hari. Setelah 3 tercapai, maka tahap terakhir itu adalah pengerjaan aplikasi. Di sini agak lama ya dibanding yang lain, karena di sini butuhkan waktu 2 hari, karena memang agak rumit juga sih untuk desain dan pengerjaan sistem ini ya. Jadi totalnya itu 21 hari. Lalu untuk tahapan yang kelima, ini adalah pengujian dan implementasi. Sesudah coding, analisis perencanaan sistem, perencanaan dan inisiasi proyek, maka kita lakukan pengujian dan implementasi. Kita lakukan implementasi pada hasil codingan kita ya. Sini punya 3 tahapan. Yang pertama itu pengujian internal. Lalu yang kedua pengujian oleh calon user. Yang ketiga ini adalah aplikasi tujuan. Untuk pengujian internal itu kita membutuhkan waktu 2 hari. 1 hari. Pengujian oleh user 1 hari. Nah, jadi totalnya itu 2 hari ya untuk pengujian dan implementasi. Lalu untuk yang terakhir ini ya, yang keenam, dokumentasi. Di sini totalnya itu membutuhkan waktu 9 hari ya. Di sini ada mempunyai 5 tahapan untuk dokumentasi sendiri. Tahapan pertama itu adalah dokumentasi perancangan aplikasi, membutuhkan 2 hari. Jadi kita mendokumentasikan perancangan aplikasinya bagaimana. Misalkan contohnya kayak flowchart-nya, kayak itu tugas sistem analis ya. Flowchart-nya kayak gimana, jadi kayak gambaran untuk alur pembuatannya bagaimana gitu. Lalu yang kedua itu, tahapan kedua, dokumentasi analisa. Kita analisis nih untuk kekurangannya apa aja ya di aplikasi ini, kelebihan kekurangannya saja yang dibutuhkan gitu.
Ini butuhkan waktu 3 hari. Lalu yang ketiga, dokumentasi desain aplikasi. Ini membutuhkan 3 hari desain aplikasinya. Kayak gambaran UI-nya ya. Lalu yang keempat ini ada dokumentasi hasil implementasi. Ini hasil implementasinya. Jadi hasil praktek ya dari codingan kita ini bagaimana hasilnya gitu. Misalkan ada bug apa enggak, apakah lancar gitu. Termasuk hasil testing juga sih. Kalau ini lebih familiarnya. Lalu yang terakhir ini tahapan akhir project ya. Jadi sudah 4 tahapan kita buat, kita gabungkan ya, menjadikan satu laporan akhir project ya. Ini jika 4-nya sudah tercapai. Di sini dokumentasi totalnya 9 hari. Jadi total untuk planning project aplikasi panduan keadaan darurat berbasis Android kita membutuhkan waktu 43,5 hari ya, 43,5 hari ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang mengenai planning pembuatan project ya. Untuk selanjutnya pembahasan RAB akan disampaikan oleh Mas Alif. Pada Mas Alif saya persilakan. Terima kasih Mas Arif atas waktunya. Setelah kita mengetahui judul project yang kita buat, alasan mengapa kita membuat project ini, kemudian tujuannya juga sudah dijelaskan di awal, kemudian alur pengerjaannya seperti apa sudah dijelaskan, maka lanjut ke tahap terakhir yaitu rancangan anggaran biaya, di mana dalam sebuah project ini anggaran biaya adalah hal yang sangat penting untuk diketahui oleh semua pihak. Pada kesempatan kali ini rincian anggaran biaya yang dikeluarkan dalam proyek ini ada 3 biaya. Yang pertama adalah ada biaya utama, di mana biaya utama ini dikeluarkan untuk personil-personil, baik developer maupun tim-tim yang lain untuk membuat aplikasinya. Yang pertama ada project manager, di mana seorang project manager mengerjakannya selama 15 hari dengan perharinya seorang project manager mendapatkan dana anggaran yang dikeluarkan sebesar 500.000, sehingga dalam 15 hari untuk project manager anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp7.500.000. Kemudian sistem analis sama, waktunya 15 hari, namun per harinya dianggarkan 400.000, sehingga pengeluaran untuk sistem analis adalah Rp6.500.000. Kemudian yang ketiga ada sistem designer, di mana kita berikan waktu dalam proyek ini sistem designer hanya dibutuhkan waktu 13 hari dengan anggaran yang kita keluarkan selama perharinya itu Rp400.000, sehingga selama 13 hari sistem designer kita anggarkan dan yang keluar sebesar Rp5.200.000. Kemudian programmer juga sama, namun berbeda. Programmer hanya mengerjakan proyek ini selama 12 hari, di mana perharinya kita anggarkan Rp400.000, sehingga selama pengerjaannya 12 hari kita anggarkan untuk programmer sebesar Rp4.800.000. Sehingga dana yang dikeluarkan untuk biaya personel ini sebesar Rp24.000.000. Lanjut ke biaya selanjutnya, yaitu biaya peralatan yang kita gunakan untuk proyek ini. Ada satu peralatan aja yang kita butuhkan, yaitu handheld Android Smart Fan Hisense tipe E860 sebanyak 1 piece dengan harganya itu Rp800.000, sehingga biaya peralatan yang kita keluarkan hanya Rp800.000. Masuk ke biaya yang lainnya, yaitu biaya yang lain-lain ya, banyak ya, seperti yang kita masukkan sini ada meeting baik dengan pihak pemilik sistem ataupun internal kita, di mana dengan pemilik sistem meeting ini dilakukan sebanyak 6 kali, di mana masing-masing pertemuan per meeting itu kita anggarkan sebesar Rp200.000, sehingga untuk per meeting dengan pihak sistem selama 6 pertemuan itu kita anggarkan Rp1.200.000. Setelah itu kita juga ada meeting internal selama 2 kali pertemuan meeting internal, di mana per pertemuan meeting internal ini kita anggarkan Rp100.000, di mana total anggaran yang kita keluarkan untuk meeting internal ini Rp200.000. Sehingga untuk total biaya lain-lain ini hanya memakan anggaran Rp1.400.000. Sehingga kita total di mana biaya utama yaitu biaya personil, kemudian biaya peralatan yang kita keluarkan, kemudian biaya lain-lain. Kalau kita rinci dan kita total, anggaran yang kita keluarkan untuk proyek ini sebesar Rp26.000.000.
Mungkin Mas Arif dan Mas Ardit itu aja yang bisa saya sampaikan untuk rancangan anggaran biayanya untuk proyek ini. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih untuk Mas Alip dan Mas Alip ya. Terus seperti tadi sudah dijelaskan ya untuk planningnya seperti apa, terus rancangan anggaran biaya itu seperti apa. Mungkin di sini kita mau diskusi sebentar ya untuk masalah planning. Untuk Mas Alip ini kira-kira nih kalau planningnya ini dalam waktu 43 hari itu kira-kira tuh kita butuh tambahan hari lagi nggak sih, atau bisa dipercepat atau diperlama gitu untuk planning pembuatan aplikasi ini tuh gimana tuh Mas Alip? Oh, oke. Oke, Mas Abed, siap. Menurut saya kalau jika planning yang sudah kita buat ini ya, jika memang untuk tenaga ahlinya ya atau personil yang mengerjakan sesuai tepat waktu ya kan, sesuai planning ini, kita bisa menggunakan dana yang kita sudah buat ya. Tapi jika memang agak lama, kemungkinan kita akan nambah biaya lagi. Jadi menurut saya kita maksimalkan terlebih dahulu ya untuk proses pembuatan ini supaya memang dana yang kita siapkan ini cukup gitu. Kan kalau misalkan memang nanti agak lama pembuatannya, kita akan menambah biaya juga ya. Jadi mengurangi juga sih untuk kepercayaan kepada kita ya untuk buat pembuatan proyek gitu kan. Karena di sini juga sudah ada tugas masing-masing ya, sudah banyak member juga. Contohnya apa? Di sini ada project manager sebagai leader untuk pembuatan aplikasi ya, mengatur programmer. Sini lalu ada sistem analis yang merancang sistemnya, membuat flowchart-nya bagaimana, menganalisis kebutuhannya apa aja yang perlu disiapkan ya kan. Lalu ada front end developer yang fokus kepada tampilan awal ya, kalau untuk familiarnya ya, UX lah, kayak misalkan kayak tampilan desain awal gitu, yang bisa dilihat gitu ya. Aplikasi bisa dilihat kayak Android itu kan tampilan awalnya kan tugasnya ini front end. Lalu ada back end developer sebagai kayak menghandle database, lalu logiknya kayak misalkan kayak integrasi ke website. Menurut saya sih memang itu sudah sangat cukup ya. Mungkin kalau udah mempunyai tugas masing-masing, kecuali kita memang hanya mempunyai member sedikit ya. Ya harapan saya sih proyek ini sih bisa tepat waktu ya. Mungkin itu sih saran dari saya. Terima kasih Mas Arif. Ya, oke, terima kasih Mas Alip. Nah, untuk Mas Alip ini untuk masalah biayanya ini, kira-kira kan kita proyeknya itu dalam waktu 43,5 hari ya, dengan biaya sekitar 26 juta tadi ya. Itu apakah masih perlu penambahan atau mungkin bisa dikurangin lagi biayanya, itu gimana Mas Alip? Terima kasih Mas Ardit. Mungkin untuk biaya personil itu sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi Mas Ardit, karena itu mungkin kita sudah perjanjian dengan pihak sana untuk mengajukan proyek ini. Mungkin jika ingin ada pemangkasan bisa dibiayain lain Mas Ardit untuk pengurangan biaya. Mungkin saran saya jika ingin pengurangan dana mungkin bisa kita kurangi dari biaya lain tersebut. Jika ingin ada penambahan tapi kita bisa diskusikan lebih lanjut, karena secara anggaran ini sudah kita sepakati bersama bahwa anggaran untuk proyek ini hanya dibataskan sebesar Rp26 juta. Ya, oke, terima kasih Mas Alip. Oke, berarti dapat saya simpulkan nih, proyek ini sekitar 43,5 hari ya, atau saya bulatkan menjadi 45 hari ya, dengan biaya 26 juta itu sudah fix ya untuk pengerjaan proyek ini ya. Ya, oke. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan ya untuk penjelasan proyek ini. Untuk setelahnya kami berterima kasih kepada Bapak dosen Pak Haryono ya untuk mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi dan Informasi. Terima kasih juga untuk kampus kita tercinta ya, STMIK Bani Saleh Bekasi. Dan terima kasih untuk semua Mas Arif Ramasi dan Alvin Grah ya, untuk
untuk membuat presentasi tentang proyek aplikasi keadaan darurat ini. Mungkin satu kata dari kita ya, kita bangga kuliah di Manisale, Bekasi ya. Oke, bisa tunjukkan logonya. Ya, oke, mungkin Saya itu bangga saja yang kuliah di bisa Bekasi. mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada presentasi proyek kali ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.